Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi Ananda Ibu semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Semoga Ananda Ibu tetap semangat mengikuti pembelajaran meskipun kita belajar secara daring ya. Iya, Bu. Oke baik, Ibu akan mengecek kehadiran Ananda Ibu terlebih dahulu ya. Jadi semua Ananda Ibu harap mengaktifkan kameranya ya. Silakan mengaktifkan kameranya. Baik, Bu. Oke, kita berjumlah 25 orang ya dan semuanya sudah hadir. Baik, terima kasih ya. Ya, Bu. Selama pembelajaran berlangsung, Ananda Ibu tidak boleh mematikan kamera ya. Baik, Bu. Oke, baik. Sebelum Ibu memulai materi pada hari ini, Ibu ingin sedikit mengulas terkait materi kita pada minggu lalu, yaitu pengertian teks laporan hasil observasi. Baik, siapa di sini Ananda Ibu yang masih ingat pengertian teks laporan hasil observasi? Wulan, Bu. Iya, silakan Wulan. Baik. Teks laporan observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi. Nah, setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis, laporan hasil observasi ini dapat berupa hasil riset secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep atau ekosistem tertentu. Iya, bagus sekali ya Wulan. Ananda Ibu sekalian, materi kita pada hari ini adalah menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Nah, jadi setelah pembelajaran ini diharapkan Ananda Ibu nantinya mampu menganalisis minimal 2 dari teks laporan hasil observasi, baik itu dikaji dari segi isi dan aspek kebahasaannya. Nah, jadi menganalisis itu berasal dari kata analisis yang berarti penyelidikan, penguraian, penelaahan. Nah, apabila kita tambahkan imbuhan meng, maka menjadi menganalisis yang berarti melakukan kegiatan penyelidikan atau penelaahan terhadap sesuatu atau terhadap objek ya. Bisa dipahami Ananda Ibu sekalian? Bisa, Bu. Oke, baik. Yang pertama kita akan menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Nah, struktur itu sendiri berarti susunan yang membentuk suatu teks. Oke, sebelum Ibu menjelaskan materi kita pada hari ini, pada minggu lalu Ibu sudah memberikan gambaran terkait materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Dan Ibu juga sudah menyuruh Ananda Ibu semua untuk membaca materi kita pada hari ini. Apakah Ananda Ibu semua sudah membaca? Sudah, Bu. Iya, bagus sekali ya. Nah, jadi Ibu ingin bertanya, siapa yang tahu ada berapa struktur teks laporan hasil observasi? 4, Bu. Iya, bagus sekali Anissa. Nah, sekarang Ibu ingin menunjuk Novianti. Silakan Novianti, sebutkan 4 struktur teks laporan hasil observasi. Silakan Novianti. Baik, Bu. Nah, jadi struktur teks laporan hasil observasi ada 4, Bu. Yang pertama, pernyataan umum. Kedua, deskripsi bagian. Ketiga, deskripsi manfaat. Keempat, simpulan atau penutup. Iya, betul sekali Novianti ya. Berarti Ananda Ibu semua sudah belajar ya? Sudah, Bu. Oke, baik. Oke, kita lanjut ya. Pada materi struktur teks laporan hasil observasi ini, Ibu akan menayangkan video pembelajaran kepada Ananda Ibu semua ya. Jadi selama video pembelajaran ini diputar, Ananda Ibu tidak ada yang mematikan kamera. Dan kalian semua harus menyimak materi ini ya. Karena setelah video ini selesai, nantinya Ibu akan memberikan tugas kepada Ananda Ibu semua dalam bentuk kelompok ya. Dapat dipahami? Dapat, Bu. Oke, baik. Silakan Ananda simak video berikut ini ya. Baik, Bu.
video tentang struktur teks laporan hasil observasi ya. Selanjutnya kita masuk pada materi kedua, yaitu ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi ini ada 3. Yang pertama ada kelas kata, yang kedua ada konjungsi, dan yang ketiga ada beberapa kalimat. Nah, Ibu juga akan menayangkan video pembelajaran terkait ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi ini. Silakan Ananda Ibu simak kembali, dan setelah video ini selesai nanti apabila ada materi yang Ananda belum paham silahkan Ananda tanyakan ya. Baik, Bu. Nah, itu tadi penjelasan terkait struktur dan aspek kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Apakah ada yang ingin Ananda Ibu tanyakan terkait materi kita pada hari ini? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Semoga Ananda Ibu semua paham ya, dapat memahami materi kita pada hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, sekarang kalian Ibu beri tugas ya secara per kelompok. Kalian semua akan Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Setiap kelompoknya terdiri dari 5 orang. Nah, untuk nama-nama kelompoknya sudah Ibu tentukan dan sudah Ibu share di WA group. Silahkan Ananda Ibu semua lihat WA grupnya ya, dapat dipahami? Dapat, Bu. Jadi tugas Ananda Ibu adalah setiap kelompok menganalisis dan membandingkan contoh teks laporan hasil observasi. Nah, jadi ada 2 contoh teks laporan hasil observasi yang sudah Ibu posting di Google Classroom ya. Kemudian tugas yang kedua adalah Ananda temukan contoh yang termasuk ke dalam ciri teks laporan hasil observasi, baik itu dari aspek kelas kata, konjungsi, maupun struktur dan ciri-ciri kebahasaan. Itulah yang akan Ananda analisis secara berkelompok ya, dapat dipahami? Dapat, Bu. Ibu akan memberikan waktu kepada Ananda selama 30 menit untuk mendiskusikan hasil analisisnya ya. Jadi 30 menit ke depan kita akan kembali lagi di ruang Zoom ini, dan Ibu akan memilih salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nah, jadi nanti kita akan membahas secara bersama-sama. Baik, Bu. Baik, Ananda Ibu semua, kita kembali lagi di Zoom ya. Sekarang Ibu menunjuk kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Silakan perwakilan dari kelompok 4 siapa yang akan mempresentasikan? Zulkifli, Bu. Iya, silahkan Zulkifli ya. Presentasikan di depan teman-temannya, silahkan di share screen ya. Baik, Bu. Oke, bagus sekali ya, kelompok 4 sudah maksimal dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang silakan Ananda Ibu semua menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada kelompok 4 terkait hasil diskusi dari kelompok 4 ya.
Baik, Bu. Ananda Ibu sekalian, itulah tadi materi kita pada hari ini. Sekarang, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Cynthia, Bu. Silahkan Cynthia. Baik, Bu. Jadi, materi pada hari ini membahas tentang struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada pernyataan umum, kedua deskripsi bagian, ketiga deskripsi manfaat, keempat simpan atau penutup. Selanjutnya membahas tentang ciri-ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi ada 3. Yang pertama kelas kata, kedua konjungsi, ketiga beberapa kalimat. Nah, kelas kata ini terdiri dari nomina, verba, adjektiva, dan preposisi. Selanjutnya ada konjungsi. Nah, konjungsi ini adalah kata hubung yang berfungsi menghubungkan kata satu dengan kata lainnya. Yang ketiga, jenis-jenis kalimat. Yang pertama, kalimat definisi. Kalimat ini adalah kalimat yang menjelaskan arti atau makna objek. Kedua, kalimat deskripsi adalah kalimat yang berisi ciri-ciri suatu benda, misalnya ukuran, warna, jenis, dan lain-lain. Ketiga, kalimat simpleks. Kalimat ini adalah kalimat yang memiliki satu verba utama atau memiliki satu predikat. Selanjutnya, kalimat kompleks atau kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu verba utama. Iya, bagus sekali Cynthia ya, sudah menyimpulkan materi kita pada hari ini dengan lengkap. Terima kasih Cynthia. Sama-sama, Bu. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari cara mengkonstruksikan teks laporan hasil observasi. Nah, jadi nanti Ananda Ibu akan belajar cara menentukan topik teks laporan hasil observasi. Kemudian kita akan menyusun kerangka teks laporan hasil observasi. Setelah itu kita akan membuat teks laporan hasil observasi itu sendiri ya. Dapat dipahami Ananda Ibu? Dapat, Bu. Nah, jadi silakan Ananda Ibu membaca terlebih dahulu materi yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Semoga Ananda Ibu semua dapat memahami materi yang sudah kita bahas pada hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.